saya Evodia Maribel Kristina Manalu. Di sini saya akan menjelaskan untuk video tugas dari PHP untuk pertemuan 11 dan 12. Yang pertama, karena ini materi PHP, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kelas koneksinya, yang dimana pada file ini berfungsi untuk membuat koneksi dari file ini ke koneksi database dari MySQL, yang dimana nanti file ini kita hubungkan dengan MySQL atau sebagai database kita. Nah, di sini kita pertama membuka dengan tag HTML, lalu di sini kita memasukkan MySQL Connect-nya dan untuk lalu long host dan root, lalu untuk alamat koneksinya itu sesuai dengan nama file kita, yaitu evodia 2trka, lalu if-nya MySQL Connect r0, lalu else. Lalu jadi guna dari koneksi PHP ini berguna untuk menghubungkan semua file-file yang ada atau file-file yang dijalankan itu agar terkoneksi dengan database MySQL nantinya. Lalu di sini saya yang pertama akan menjelaskan dari menu mahasiswa. Di sini menggunakan .tab HTML. Lalu di sini saya men-setting untuk CSS-nya sebagai tampilan yang lebih menarik. Saya set untuk body-nya heading 2, lalu hover, table, th, td, tr, dan aksinya. Dimana nanti terdapat aksi. Lalu di sini terdapat include koneksi PHP, yang dimana file ini terhubung dengan file koneksi PHP, yang dimana koneksi PHP ini menghubungkan dengan MySQL atau database kita, yang dimana di sini pada file data mahasiswa ini terdapat di sini terdapat hubungannya akan terhubung nantinya dengan insert PHP itu tambah mahasiswa. Nanti di tabel terdapat yang dimana kita dapat memasukkan mahasiswa baru, dimana dalam tabel itu berisi nama, name, kelas, username, dan aksinya. Lalu terdapat juga PHP-nya, yang dimana select bintang pro mahasiswa yang akan menampilkan dari data mahasiswa. Lalu di sini guna dari file mahasiswa ini itu menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel nantinya, dan juga terdapat tombol aksi yaitu untuk edit dan hapus. Nah, di sini terdapat aksinya untuk edit dan hapus. Lalu yang dimana menu mahasiswa ini adalah sebagai halaman utama di sini, yang dimana akan menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel, dan halaman ini juga terdapat aksi tombol untuk mengedit dan menghapus data, serta tombol untuk menuju from input baru. Nah, nanti juga di sini terdapat pop up, yang dimana ketika kita ingin, di saat kita menekan aksi untuk menghapus, terdapat on click di sini hapus db. Lalu ini menghubungkan dengan file hapus db, yang dimana on click ini akan menampilkan pop up jika kita ingin menghapus suatu data di dalam tabel mahasiswa, maka akan muncul yakin ingin menghapus data. Untuk di sini menghubungkan insert PHP, yaitu menghubungkan dengan tabel. Nanti kita akan masuk ke from tambah mahasiswa jika kita ingin memasukkan data mahasiswa yang baru. Lalu untuk from update, di sini kita akan terhubung dengan from file update nantinya, yang dimana kita bisa mengedit data mahasiswa tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari insert PHP, yang dimana di sini juga masih menggunakan tipe HTML atau .html5. Di sini juga saya telah men-setting untuk CSS-nya itu sebagai tampilan yang lebih menarik nantinya.
Nah, di sini saya men-setting body, untuk body heading hover table td. Untuk input di sini input teks dan password nantinya. Lalu untuk input nanti terdapat from yang berisi untuk kita memasukkan input data kita teks berbentuk teks dan password nanti ya. Lalu terdapat input submit juga yang akan menyimpan data kita. Nah, jadi from tambah mahasiswa ini atau insert ini berguna untuk menambahkan mahasiswa baru nantinya, yang dimana dari tabel menu mahasiswa kita akan terdapat pilihan tambah mahasiswa, yang dimana kita bisa menambahkan data mahasiswa baru, yang dimana insert PHP adalah halaman utama dari from input untuk memasukkan name, nama, kelas, dan username nanti ya, serta password. Nah, di dalamnya itu kita bisa, nanti kita di sini untuk from actionnya itu insert db, yang mana insert db nanti akan menghubungkan dengan file koneksi PHP-nya. Dimana di dalam table itu kita bisa mengisi nanti nama, name, kelas, username, dan password. Nah, itu sesuai dengan table mahasiswa. Tapi di sini kita ada untuk memasukkan password kita nanti ya. Dan terdapat input type itu submit dan value tambah, yang dimana nanti kita bisa dari setelah kita mengisi from tambah mahasiswa kita dapat menyimpannya. Lalu kita akan masuk yang tadi saya katakan bahwa ini akan terhubung dengan insert db. Nah, di insert db ini ya yang akan memproses pengiriman data from tambah mahasiswa atau from insert, lalu akan masuk ke database yang akan dimasukkan ke tabel mahasiswa. Nah, di sini terdapat include koneksi PHP, yang dimana ini akan mengkoneksikan dengan file PHP, yang dimana file PHP ini berguna sebagai untuk menghubungkan dengan database MySQL kita, yang dimana itu data-data yang akan dikirimkan nantinya itu terdapat nama, name, kelas, username, dan password seperti yang ada di dalam tabel mahasiswa. Terdapat MPT name, MPT class, username, dan MPT password, dan values-nya juga sama. Lalu untuk insert info-nya itu untuk mahasiswa, dan location-nya itu terdapat dari insert PHP, yang dimana DB ini terhubung dari insert PHP, yang dimana insert DB PHP ini akan menerima data dari from insert PHP, lalu akan melakukan query insert database nantinya. Jika berhasil, lalu halamannya atau data yang dimasukkan itu akan masuk ke tabel mahasiswa dan akan menampilkan data terbarunya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dengan from update, yang dimana ini sama seperti sebelumnya menggunakan type HTML5 sebagai label bahwa ini bertipe HTML. Nah, di sini saya juga men-setting untuk tampilannya menggunakan CSS, yang dimana saya setting body heading 2a hover from box dan table, lalu td input text, dan input submit nantinya. Lalu untuk di sini menggunakan include koneksi PHP, yang dimana ini akan menghubungkan dengan koneksi PHP yang akan menyimpan data kita dan mengirimkan data kita ke database MySQL kita. Itu koneksi PHP. Lalu di sini fungsi dari from update ini adalah untuk menampilkan dari from edit, yang dimana ketika kita mengedit data mahasiswa, maka kita di sini if-nya ketika kita tuh bisa mengubah atau mengedit atau mengupdate itu sesuai dengan berdasarkan name yang kita pilih nantinya. Jadi kita bisa mengedit data mahasiswa berdasarkan name-nya. Lalu untuk edit mahasiswa di sini kita bisa mengedit nama, name, kelas, username, dan untuk
closementnya 2, lalu input type-nya itu submit dan value, yang dimana from update ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang sudah diedit dan data load yang didatabasekan berdasarkan name, lalu user dapat menggantinya dengan isi yang baru. Kita bisa mengganti data mahasiswa yang baru nantinya. Lalu seperti file yang lain, untuk from update ini juga terdapat DB-nya atau database-nya. Di sini untuk update DB dari from update, yaitu yang pertama tetap kita mengkoneksikannya dengan koneksi PHP. Nah, lalu untuk fungsi dari update DB ini adalah untuk menerima update atau editan terbaru atau data yang diedit dari from update dan akan melakukan query update nantinya ke database. Jadi data yang kita edit itu dihubungkan nantinya melalui update DB ini dan akan tersimpan di database, yang dimana dihubungkan dengan koneksi PHP kita yang lokasinya berada di database MySQL kita, yang dimana update DB ini berguna untuk memproses perubahan data mahasiswa setelah usernya mengedit data mahasiswa, dan nantinya file ini akan melakukan query update ke database dan mengembalikan ke user dan mengembalikan data itu atau mengupdate data itu ke menu halaman mahasiswa. Jadi nanti datanya akan terupdate di tabel mahasiswa gitu. Lalu untuk yang terakhir di sini untuk terdapat hapus DB, yang dimana ini tidak dalam berbentuk from, yang dimana ini adalah sebuah aksi yang dimana kita nantinya aksi untuk menghapus data. Jadi di sini kita bisa menghapus data, kita menghubungkan dengan koneksi PHP, lalu untuk MySQL query-nya itu delete from mahasiswa where ID, yang dimana sesuai dengan ID atau NIM kita. Lalu location-nya itu dari menu mahasiswa atau table mahasiswa. Jadi fungsi dari hapus DB ini adalah menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Jadi ID itu adalah NIM-nya. Lalu hapus DB ini bertugas untuk menghapus data ketika tombol hapus ditekan dan akan mengeksekusi delete untuk menghapus data mahasiswa nantinya, yang dimana juga sebelum menghapus terdapat pop up nantinya seperti yang saya jelaskan di from mahasiswa, akan ada aksi pop up ketika kita menghapus, apakah kita yakin untuk menghapus datanya. Jadi di sini saya akan menjalankan dari output dari hasil dari, jadi saya akan menjalankan atau outputnya. Yang di sini pertama kita pastikan dulu kita terkoneksi dengan XAMPP-nya yang menghubungkan kita dengan database MySQL kita. Nah, di sini saya akan menjalankan hasil dari programnya. Yang pertama, yang dimana file utamanya adalah menu mahasiswa. Di sini terdapat tampilan dari tabel mahasiswa yang terdapat nama, name, kelas, username, dan aksi. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan mahasiswa. Ini saya akan menambahkan mahasiswa. Lalu untuk name, dan passwordnya. Sini saya nambahkan password. Nah, terus kita kembali ke tabel mahasiswanya. Nah, di sini langsung masuk data mahasiswa yang baru dimasukkan atau ditambahkan. Lalu untuk aksi yang ada yaitu edit, di sini kita akan edit, dan nah kita akan masuk ke from edit. Jadi untuk kita kembali ke menu, kita bisa menekan kembali ke menu. Jadi kalau kita mau mengganti, kita itu sesuai dengan ID atau NIM yang kita pilih. Nah, jadi di sini saya akan mengedit. Nah, sini saya akan mengedit untuk kelasnya. Lalu saya update. Nah,
Nah, di sini otomatis kelas dari Zura ini berubah menjadi 5 TRKA. Lalu untuk aksi yang ketiga yaitu untuk menghapus data. Di sini saya akan mencoba menghapus data yang tadi saya tambahkan. Nah, di sini setelah saya menekan button hapus, maka akan muncul untuk dari pop up apakah yakin ingin menghapus data mahasiswa ini. Di sini saya tekan yakin dan datanya terhapus, dan ketika saya tekan uh, hapus dan saya pilih cancel, maka datanya tidak terhapus. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.